Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Nah, yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Secara sistematik, supervisi pendidikan merupakan pembinaan berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Sementara secara etimologi, supervisi diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu supervision yang berarti pengawasan di bidang pendidikan. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat itu. Menurut salah satu ahli yang bernama Manulang tahun 2005 mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dikatakan bahwa supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Selanjutnya, konsep supervisi pendidikan. Yang pertama, konsep supervisi nasional merupakan pekerjaan infeksi yang bertugas dalam menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Inspektur dalam konsep ini mengadakan yang pertama, controlling, kegiatan pemeriksaan apakah semua berjalan dengan semestinya. Yang kedua, correcting, kegiatan pemeriksaan apakah semuanya berjalan berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, judging, kegiatan memberikan penilaian sepihak. Yang keempat, directing, kegiatan pengarahan. Yang kelima, demonstration, kegiatan memperagakan bagaimana mengajar yang baik. Selanjutnya, konsep supervisi bersifat ilmiah dilakukan dengan cara yang pertama, sistematis yang dilakukan secara teratur. Yang kedua, objektif dilakukan berdasarkan observasi. Yang ketiga, menggunakan alat pencatatan yang dapat memberikan informasi secara baik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, pentingnya supervisi pendidikan. Supervisi atau dalam istilahnya bahasa Inggris disebut supervision, yang berarti pengawasan, sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Individu yang menjalankan supervisi pendidikan disebut dengan supervisor, di mana seseorang supervisor harus profesional dalam tugasnya. Menurut Arifin tahun 2000, guru dikatakan profesional atau tidak dapat dilihat apabila mempunyai yang pertama, dasar ilmu pengetahuan yang kuat. Yang kedua, penguasaan langkah-langkah profesi berdasarkan riset dan sistemat dan praktis pendidikan. Yang ketiga, kematangan profesional yang berkesinambungan. Yang keempat, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Menurut Mohrifai tahun 1982, terdapat beberapa tujuan supervisi pendidikan, diantaranya membantu guru agar lebih mengerti dan menyadari tujuan dan fungsi pendidikan di sekolah. Yang kedua, membantu guru agar lebih mengerti dan menyadari kebutuhan dan masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa dan turut serta membantunya. Yang ketiga, melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara demokratis. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan tugas yang tanggung jawab yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah.
Ciri-cirinya adalah yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif. Yang kedua, diperlukan alat perekam data seperti angket, observasi, dan bukti nyata lainnya dalam memperoleh data. Yang ketiga, dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua, prinsip demokratis yang berdasarkan kepada hubungan kemanusiaan dan menjunjung tinggi harga diri dan martabat sebagai guru. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Terdapat istilah sharing of idea, sharing of experience, yang berarti saling memberi support. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif, motivasi untuk dapat mengembangkan potensi kreativitas dalam menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010, dijelaskan bahwa pelaksanaan supervisi akademik perlu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, praktis. Praktis berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi sesuai dengan kondisi sekolah. Selanjutnya, sistematis. Sistematis yang berkaitan dengan perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif yang berkaitan dengan masukan sesuai dengan aspek instrumen yang digunakan dalam supervisi. Yang keempat, realistis yang berkaitan dengan kenyataan kebenarannya dalam melakukan supervisi. Yang kelima, antisipatif yang berkaitan dengan kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, konstruktif berkaitan dengan pembangunan kreativitas dan inovasi guru dalam pengembangan akan proses pembelajaran. Selanjutnya, kooperatif yang berkaitan dengan kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Yang selanjutnya, kekeluargaan yang berkaitan dengan pertimbangan saling asah-asih dan asuh dalam pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, demokratis yang berkaitan dengan pemahaman bahwa supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya, aktif yang berkaitan dengan keaktifan guru dan supervisor yang berpartisipasi. Kemudian, humanis yang berkaitan dengan kemampuan guru menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Selanjutnya, berkesinambungan berkaitan dengan kesinambungan kegiatan supervisi akademik oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kemudian, terpadu yang berkaitan dengan kesatuan dengan program pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, komprehensif berkaitan dengan pemenuhan tujuan supervisi akademik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.